Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Enam, 7, 8, 9, 10. Nah ini teman-teman. Nah nilai ini ya itu masih lebih rendah dari panjang rantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pegawai semua pada hari yang berbahagia ini, siang ini, dan baik kembali bertemu dengan teman-teman semua. Teman-teman, dalam proses mekanisme pemindahan daya ya yang ada di sepeda, tentunya teman-teman pasti ya akan memperhatikan bagaimana keringanan sepeda itu dengan mengurangi gesekan yang ada di tiap-tiap bagian komponen. Tapi teman-teman, ada hal yang penting ya, yang kadang terlupakan ya, yaitu hambatan ya yang terjadi, teman ya, pada rantai ya, yang mungkin ini agak dilupakan atau diabaikan ya ini terjadi cukup besar porsinya ya, sehingga ya mengabaikan ya mekanisme rantai ya yang bekerja ya dalam sistem transmisi daya ya atau transmisi penerusan gerakan goes ya, itu sama aja dengan mengabaikan atau memperbesar gesekan atau hambatan itu sendiri. Oke, jadi kita mulai ya. Di sini pada kali ini saya juga termasuk yang agak kurang memperhatikan ya tadinya, tapi setelah saya tahu, saya teliti demikian rupa, rantai itu yang hanya berupa segmen-segmen ya pemindah daya yang bercelah dan bentuknya seperti ini ya, ini pengaruhnya besar sekali ya. Oke, jadi pada kali ini saya akan menyampaikan suatu topik mengenai ya pengecekan dan pengukuran kehalusan rantai sepeda. Nah, gimana ya? Rata-rata kita mungkin ya menggunakan rantai itu bisa lebih dari 1 tahun atau 2 tahun ya. Tapi kita tidak bisa menjudgment atau memperhatikan ya bagaimana batasan dari rantai yang sifatnya aus atau mulur atau bertambah panjang. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui batasan sampai di mana rantai itu aus ya, dan perlu diganti teman-teman. Jadi dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun ya, dan frekuensi penggunaan sepeda itu cukup sering, tidak salahnya kita perlu memperhatikan kondisi rantai kita. Karena rantai dari beberapa literatur yang saya baca, porsi gesekan atau hambatan itu paling besar. Oke, nah coba kalau kita perhatikan ya, ini ada suatu mekanisme ya, mekanisme pemindah daya ya, yang kita ketahui semua ya, pemindah daya itu dimulai dari pedal ya. Nah, pedal ini juga ada hambatan ya, hambatan yang terjadi di poros pedal ini ya. Nah, di sini hambatan sifatnya hambatan gelinding ya, dari ball bearing sini ya, atau dari gotri. Oke, yang kedua hambatan itu terjadi dari, nah kita teruskan ke sini dayanya, yaitu dari bottom bracket ya. Bottom bracket yang seperti kita ketahui ya, terdiri dari bermacam-macam teman ya. Ada yang kotak ya, yang konvensional, yang paling lama ini kotak ya. Ada yang agak sedikit lebih maju, yang bentuknya ini oktagonal atau dari paten Shimano disebut octaling ya. Dan yang terakhir yang bentuknya hollow. Nah, ini seperti ini hollow nih. Nah, inilah. Jadi hambatan itu terjadi pertama di poros pedal ya, ini ya sini, kedua terjadi di bottom bracket, dan yang paling utama ya yaitu terjadi
di hub. Nah, di hub ya. Ini contohnya ada free hub ya, free hub GO3 ya. Dan hubnya yang di depan. Ya, jadi terjadi di daerah-daerah yang sifatnya ada mekanisme luncur dari poros. Pertama di pedal, kedua di bottom bracket ya. Yang ketiga, yang utama yaitu di ini hub dan free hub. Ini free hub dan hubnya ya. Yang di belakang dan di depan. Oke teman-teman. Nah kita uraikan ya secara di sini secara lebih detail ya. Jadi ada latar belakang mengenai pengecekan proses rantai sepeda ini. Kita mulai dengan tinjauan latar belakang. Kalau kita langsung kepada materinya, saya kira kurang tepat ya, karena kita harus mengetahui apa saja yang terjadi hambatan di sepeda itu sendiri. Nah, jadi hambatan mekanis ya yang terjadi pada sepeda itu ya. Nah, ini terjadi yang tadi saya sampaikan. Pertama, di mekanisme putaran poros. Nah, putaran poros ini apa-apa yang berputar di sepeda itu harus diperhitungkan atau disitulah terjadinya hambatan atau friction ya yang terjadi di hub ya. Ini free hub dan hubnya yang di depan, di belakang dan di depan. Yang kedua ya ini ya, ini ada di puli RD. Nah tadi belum saya sebutkan ya. Ini ada RD teman-teman. Nah ini RD. Ini ada puli ya, puli RD. Di sini di poros ini yang terjadi hambatan ini. Puli RD ya ini yang untuk tensionnya, yang ini puli untuk guide-nya. Guide untuk memandu gerakan puli ini ke dalam posisi dari kaset. Jadi ada dua ya. Di sini ada puli RD ini sendiri. Nah, yang selanjutnya adanya yang tadi saya sebutkan juga tuh di bottom bracket ya. Dengan berbagai jenis dan berbeda-beda hambatan ini, baik yang kotak ataupun yang sini ada octaling dan yang hollow ini. Oke. Sini ya. Bottom bracket dan yang pedal tadi. Nah, ke sini. Tadi saya ilustrasikan terbalik teman-teman ya. Oke, di sini sebagai mekanisme pada poros yang berputar, ada mekanisme pada putaran poros nih. Oke. Nah, yang lebih penting ini ya, itu mekanisme penerus daya ini. Penerus daya yang inilah yang kadang-kadang kita berputar di searah pada penggantian perakian pada sini, tapi mekanisme penerus daya itu ya dari pedal ya di sini ya sampai mekanisme daya ini teruskan pada roda ya. Pada roda ini ya. Nah, terus sini ada mekanisme penerus daya atau transmisi daya di sini. Nah, itu difasilitasi atau menggunakan apa? Rantai. Rantai seperti ini, rantai ini. Di sini besar sekali frictionnya, hambatannya. Nah, kedua, nah ini ada gigi-gigi sini. Gigi-gigi di chaining ring nih. Gigi chaining ring atau crank ya, sama aja ya. Kalau crank itu yang ininya, lengannya, chain ring itu yang gigi-gigi ininya yang kita bisa ganti-ganti. Oke, sini ada kata kita ini melakukan apa proses goes dari kondisi di sini lurusnya, di kondisi ini tertekuk. Nah, jadi tertekuk inilah di sinilah terjadi gesekan. Sebaliknya pada saat ini kita putar ya, nah bagian bawah ini dari kondisi tertekuk, nah kembali dia lurus. Yang atas dari lurus tertekuk, yang bawah dari kondisi tertekuk ya pada lingkaran chainring ini dia kembali lurus. Nah itulah terjadilah gesekan di bus-bus atau pena-pena ini yang ada di rantai. Nah oke, disinilah terjadinya ya di sini. Nah kemudian di sini tadi rantai ya. Nah gigi-gigi chainring crank ya di gigi-gigi ini sendiri. Ini ada gigi-giginya, dia di mana pada saat dia mulai sini dia bersentuhan dengan gigi-gigi crank ini. Di samping ada hambatan yang terjadi di pena ya dan bus ya di rantai sini sendiri ya. Nah dia terjadi juga gesekan pada saat dia mau mulai rantai ini terkena atau bersentuhan dengan chainring, gigi chainring ring. Nah kemudian begitu juga rantai ini menggerakkan ini teman-teman menggerakkan sprocket. Nah di sprocket itu, di gigi sprocket juga terjadi penekukan ya pada saat berputar itu ya, penekukan dan pelurusan di samping gesekan yang terjadi di rantai dan gigi-gigi dari sprocket ini, COG ini. Nah itulah terjadi. Jadi dua teman-teman ya.
gesekan yang terjadi di gigi chainring ya atau crank ya, dan gigi sprocket atau kaset. Inilah ya, di rantai, di gigi chainring kaset dan sprocket ya, kaset dan sprocket ya, chainring. Dan nah ini yang tadi saya sampaikan tadi, ini terjadi gesekan teman-teman ya, gesekan ya. Nah posisi demikian rupa ya. Nah ini, jadi di sini ada guide rantai ya, rantai pada puli RD. Ini guide rantai ya. Ini kan ada celah-celah ya di puli ini ya. Ini bergesekan teman-teman, yang plastik ini ya, bergesekan dengan bus ya atau mata rantai ini semua. Gesekannya justru cukup besar teman-teman. Karena apa? Tekukannya juga besar. Dari kondisi lurus dia menekuk dan lurus kembali. Nah, di sini baik yang terjadi di tension pulley tension ataupun yang terjadi di pulley guide ini yang akan memandu rantai masuk ke kaset sini. Dua teman-teman ya sini ya. Guide rantai pada pulley ini ada dua ya. Ada dua ya. Dua komponen di sini. Nah, dua komponen ya, yang untuk yang guide-nya, yang bawah, yang atas ya, dan yang tensionnya, yang bawah. Oke teman-teman. Nah, dari kesemua ini ya, ini semua ya. Nah kita sering-sering hanya memperhatikan ya, yang mekanisme putaran poros ini aja, kebanyakan ya. Jadi kita mengganti hubnya dengan yang bearing, demikian luncur, yang free hubnya juga. Free wheel-nya juga yang ini ya, yang untuk yang model ulir ya. Nah kemudian juga di sini ada internal gear hub-nya ini, internal gear hub ini ya. Nah ini untuk yang apa namanya, yang menggunakan planetary gear ya, yang tidak menggunakan kaset, yang tidak menggunakan kaset. Ini juga di sini ada gesekan ini. Kita kadang-kadang yang perhatikan ini. Nah kemudian juga pulley RD-nya kita ganti dengan bearing. Bottom bracketnya apalagi di sini ya, model-model yang hollow dan pedal bearing. Inilah kita kadang-kadang hanya memperhatikan di sini aja. Tetapi untuk mekanisme yang kedua ya, terus daya ini kita kurang perhatikan. Rantai di sini ya, rantainya harus bagus, tidak boleh mulur ya. Gigi chainring ini, nah, chainring ini baik yang crank ya, maupun kaset. Nah, guide roller ini juga ini sebagai mekanisme penerus daya ini semua. Nah, gesekan yang terjadi di mekanisme putaran poros ini itu relatif kecil sebetulnya ya. Di beberapa literatur saya baca ya, dibandingkan dengan mekanisme penerus daya dari pedal ke roda ya, itu ini hanya 30% teman-teman. Ya, ini 70%. Saya juga kaget juga ya. Loh, besar ya saya itu posisinya ini besar ini. Posisinya besar justru. Justru yang adanya tuh pada rantai. Pada rantai ya. Pada rantai ini yang justru lossesnya itu besar, bukan pada sini. Ini yang 30%, yang 70%. Nah, jadi kalau andai kata kita memperhatikan masalah ini dengan melumasi, merawat, mencuci bersih ya. Nah, itu akan lossesnya akan berkurang teman-teman. Jadi di sini yang 70% ini akan beralih ya, mengecil ya, untuk meminimalisasi ini ya, ini harus dirawat ya. Kemudian teman-teman, sekarang ada suatu kecenderungan ya, mungkin untuk kemudahan lah gitu ya. Teman-teman juga tren juga dari pabrikan itu menginginkan crank itu single teman-teman. Single ya, kembalinya ya kemudahan semuanya gitu ya. Hanya satu shifter ya, kita tidak usah repot. Tapi ya di dalam mekanisme ya penerus daya ini justru menurun teman-teman, menurun. Jadi kalau kita melihat hambatan gear system ya atas dasar jenis crank ya, yang komponennya itu terdiri dari crank ya, ada cranknya ya, oke, ada rantainya, ada kasetnya ini ya, kasetnya ya, oke. Nah kemudian juga ada FD-nya ya, ada RD dan FD ya. Kalau FD ini ya itu hanya sekali-kali aja teman-teman, menaikkan dan menurunkan. Ini tidak bersentuhan langsung pada saat crank berputar. Nah, yang banyak posisinya ya di sini, di RD teman-teman. Nah ini, jadi kalau kita bandingkan ya antara crank triple ya, crank double dan crank single ya. Nah
Nah ini ada perbedaan teman-teman. Kuncinya itu, losses itu dari posisi miring teman-teman. Jadi andai kata kita memiliki mungkin yang besar, mungkin ini hanya 46 ya, yang ada spell yang 52 teman, yang single 52, di sini 10 52. Nah itu bagus ya, giginya kayak 12 tingkat ya, 12 speed ya. Nah itu teman, ini masuk ke sini teman-teman ya. Nah ini masuk ke sini ya. Kemudian yang depannya cranknya ya crank kecil, ada 34 sampai 38 lah, barangkali 36 38 gitu ya. Nah teman-teman, nah ini pada saat posisi begini ya, nah seperti ini ya. Nah posisi ini pada saat ekstrim ya, dia gigi besar akan miring teman-teman. Apalagi yang ke sini miring. Jadi posisi normalnya sebenarnya untuk single chain ring ya, itu yang ada di posisi tengah sini, gitu loh. Ini posisi normal ya. Jadi dia gesekannya dia berkurang antara kaset ini ya dengan rantai dan dengan cranknya. Tuh, dia agak berkurang. Oke, seperti ini berkurang karena dia tengah-tengah posisinya. Tapi pada saat dia miring, pada saat dia ke atas dia akan miring, silang teman-teman. Silang sekali ya, itulah yang merugikan. Artinya lossesnya besar karena silang teman-teman. Nah untuk gigi yang ekstrimnya, yang gigi triple ya, pada saat kita operasikan ya, dia selalu akan cenderung mengikuti teman-teman. Pada saat kita ada di gigi yang besar ya seperti ini ya, seperti ini, oke ya. Nah dia gigi masuk, rantai ini masuk dalam gigi kaset yang terkecil. Nah itu ini, nah, seperti ini. Dia hanya punya kuasa di sini 3 kalau misalnya ini ada itu 3 atau 4 lah, 4 gigi di atasnya ya, sehingga ini kecenderungan silang itu berkurang. Nah begitu juga pada saat dia di gigi terbesar ya, nah dia juga mengikuti gitu loh. Ini akan punya jarak ke gigi yang terkecil ini. Nah jadi pada saat dia masuk ke gigi yang terbesar ya, dan dia di sini ada gigi yang terkecil dari crank itu, dia menormalkan, mengikuti jejak pergerakan dari rantai ini ke gigi yang terbesar, dan ini juga bergerak ya ke yang terkecil, sehingga kecenderungan silang itu berkurang teman-teman. Nah itulah jadi kondisi silang itu sebenarnya merugikan teman-teman. Lossesnya lebih besar dibandingkan dengan rantai yang straight, yang lurus. Oke, itu losses teman-teman ya. Nah begitu juga andai kata kita memiliki gigi yang 2 ya, gigi yang double ya, ini posisinya agak mendingan teman-teman ya. Ini hanya mempunyai gerakan 2, gerakan di sini ya, dan digerakkan di gigi kedua. Ini juga akan mengikuti pergerakan dari kuasa masing-masing di tiap-tiap tahapan ini. Seperti ini teman-teman. Nah dia punya kuasa, misalnya ini giginya 10 ya, di sini 5 gigi di bawah tengah, 1 sampai setengah sini, dan pada saat gigi yang selanjutnya, gigi yang di sini. Nah, oke, dia bergeraknya ke arah atas. Ini juga ada jeda. Nah, dia mengikuti. Jadi posisi silang itu berkurang. Oke? Jadi kesimpulannya bisa diambil ya. Gesekan ya dari crank triple itu ya, itu kecil teman-teman. Dengan catatan ya, dia mengikuti aturan pemilihan gigi yang bagus. Jadi ini kecenderungan silangnya itu kecil teman-teman ya. Hingga gesekannya juga ini kecil, hambatan kecil. Kemudian crank double, nah ini ya sedang lah teman-teman ya, lebih besar daripada ini, normal ya, karena dia dalam posisi tengah, bisa gigi yang pertama dan yang kedua. Nah yang paling kurang memenuhi yaitu crank single, dia pasti ada kecenderungan, dia pasti silang pada saat dia di gigi paling kecil ya, nah di sini ya, dan di gigi paling besar. Terhadap crank, posisi crank ini ya, dia pasti silang. Nah, posisi silang ini yang menyebabkan hambatan menjadi besar ini. Oke teman-teman, itu ya kedua terbelakang ya. Jadi saya sampaikan ini sebagai tambahan pengetahuan aja ya, bahwa mekanisme penerus daya ini yang ada di rantai ini kita fokuskan pada sini, di sini. Oke. Nah, kita kembali teman-teman. Bagaimana ya kita memperhatikan ya ukuran dari rantai yang memanjang, berapa persen nilainya.
Nah, kalau kita perhatikan rantai ya, rantai ini ya, ini memiliki ukuran standar teman-teman. Ukuran standar ya, ini ya, di mana ukuran ini. Nah, ini satu rantai ini ya, satu rantai dari satu sisi rantai ini ya. Nah, dari sini ke sini ya. Ini namanya pitch teman-teman, pitch. Jarak dari satu bus ya atau pena ke pena yang lainnya di sini. Itu namanya pitch. Nah, sedangkan dua pitch itu sama dengan one link complete ini. Nah, kita ketahui secara internasional ada standarisasi teman-teman. Jadi jaraknya ini dari sini ke sini ya, ini 2,54 cm 1 inch ya. Ini standar teman-teman, di mana-mana sama ini standar. Oke, standar ya nih. Oke. Nah, jadi kita ya bagaimana kita mengukur toleransi kawasan rantai ya yang wajib diganti itu dengan cara diukur dari penambahan panjang rantai terhadap standar panjang rantai yang normal. Nah, nanti nanti kita akan ukur ya. Nah, berapa nilainya? Nah, ini kunci teman-teman ya. Saya juga agak kesulitan mencarinya, tapi akhirnya saya temukan suatu nilai yang cukup mendekati hal teknis untuk keamanan rantai itu sendiri. Nilainya kurang lebih datanya ini ya, penambahan panjangnya itu ya 1,1% teman-teman. Nah, ini nilai yang bisa dipegang ini, bisa dipercaya. Oke, jadi artinya gini, ada kita memiliki ya, kalau misalnya ini kan terlalu kecil ya, nah kita kalikan aja ini ya, kita bikin ini 10 ya, jadi ini 10 link ya. Nah, ini jarak ya, jarak 10 link, jarak 10 link, nah sama dengan ini ya, jadi kali aja ini 2,4 kali 10, jadi 25,4 cm ini jaraknya. Nah, gimana toleransi perpanjang itu akan kita perhitungkan ya. 10. Nah, jarak ini ya. Ini kemudian ini jarak rantai yang mulur, yang aus ya, yang aus atau mulur. Nah, di sini, nah kita kalikan aja ini persen ini penambahan sekian, jadi ini jadi 25,4 cm kali 101,1%. 101,1%. Nah, inilah nilainya teman-teman. Nah, oke, coba kita perhitungkan ini dengan kalkulator. Jadi kalau kita perhitungkan itu nilai panjangnya itu 25,4 ya kali 1,1% ya, ini ya. Nah, ini penambahannya nih. Jadi penambahannya itu memiliki nilai sebesar 25,68 nih, 25,68 ini. Nah, ini kondisi mulurnya teman-teman, kondisi panjangnya, kritikalnya ya untuk jarak 10 link ini. Nah, jarak ini, jadi ini berselisih hanya sedikit teman-teman, cuman 2,8 mili ini ya kan, koma ini ya. Oke, jadi kalau kita ukur ya kita bisa ngetahui teman-teman. Ini kata teman-teman punya jangka sorong yang cukup panjang teman-teman ya. Nah, ini sepertinya teman-teman, ini akan saya buktikan bahwa ini masih baik atau jelek nih. Saya tidak tahu, ini yang cukup banyak saya ajak jalan-jalan ini dengan jarak-jarak yang lumayan ratusan kilo antar kota antar provinsi yang paling sering saya pakai pada ini. Oke, kita ukur ya untuk 10 ring rantai teman-teman. Gimana jaraknya supaya kita bisa mengetahui mulurnya seperti apa. Jadi akan kita ukur bagaimana kondisi rantai ini ya masih layak digunakan atau tidak teman-teman. Jadi kita mulai di sini ya.
Ini jarak toleransinya 25,68 cm ya. Untuk spooling ya. Ya, kita perhatikannya di sini. Ini kan udah tertarik ya. Nah, ini posisi ini kita tandai aja. Tandai ya. Spooling ya. Spooling ya. Ini dari mulai sini. Oke. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini teman-teman. Oke, sampai sini. Kita sampai sini ya. Oke. Nah, dari sini sampai sini. Kita ukur aja ini. Ini juga bisa pakai sentimeter yang konvensional ya. Seperti ini. Cuman harus lebih melihatnya harus lebih akurat gitu. Saya menggunakan ini aja. Yang kesorong yang agak panjang ya. Berapa jarak dari sini ke sini? Ya, jadi jaraknya teman-teman ya dari sini ya sampai sini ya. Itu jaraknya 10 link ya. 10 link ya. Nah, kita ukur aja sini. Seperti ini, sini ke busnya. Nah, seperti ini. Nah, ini 25,4 ya, di bawah sedikit. 25,49 sini. Oke. Ini jaraknya 25,49. Nah, ini 25, ini 4 ya. Mau ke arah 5 nih 9 di sini. Oke. Ketahuan teman-teman ya. Jadi panjang rantai reel ini adalah 25,49 ya cm. Seperti ini. Nah, nilai ini ya itu masih lebih rendah dari panjang rantai yang aus ini. Nah, ini lebih kecil dari nilai, misalnya nilainya A. Nah, lebih kecil dari nilai A ini. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, artinya rantai ini ya masih layak kita gunakan. Pemanjangannya hanya sebesar 25,4 ya, itu 49 0, ya deltanya ya, delta ngulurnya hanya sebesar 0, sini ya 0 ya. Nah, 0 ya 5 cm atau sama dengan 5 ya milimeter ini. Nah, seperti ini. Oke. Gitu teman-teman. Oke, teman-teman. Ini agak sulit ya kita nanti mengujinya ya. Tidak salahnya juga ada cara yang kedua yang kita akan laksanakan, yaitu dengan cara mencopot teman-teman. Mencopot rantai itu dan lebih panjang sehingga lebih ketahuan lah deltanya atau proses mulurnya itu sendiri. Oke teman-teman. Seperti ini ya. Oke, andai kata ini kita kalikan aja ya. Ini kan cuma 24,5 cm di sini. Nah, kita jarak kita kali 4 ya. Ini jaraknya tambahin aja ya. Untuk jarak ya. Jarak yang 40 link lah ya. 40 link ya. Nah, supaya lebih panjang gitu. Jadi kita lebih tahu perpanjangannya. Ya kali 4 aja. Ini 25,4 cm ya. Kali dengan ini 4 kali aja. Oke. Nah, kita kalikan sehingga kita nanti lebih tahu perbedaannya ya. 25,4 kali dengan 4. Nah, 101,6 teman-teman. Ini 101,6. Ini ya. Sentimeter. Ini yang standar teman-teman ya. Standar. Nah, untuk yang mulur, nah jarak yang mulur, jarak 40 link. Yang aus atau mulur ya, rantai aus ya, sama dengan ini teman-teman. Ini 25,68 kali 4. 25,68 kali 4. Nah, kita dapat nilainya, perbedaannya. Ini kita kali 25,68 kali 4. Nah, 102,72 nilainya itu. 102,72 cm. Nah, ini teman-teman yang akan kita perhatikan ya.
rantai mulurnya seperti ini. Oke teman-teman. Ya kita coba aja langsung praktek ya. Ini kita copot ini teman-teman. Jadi kalau untuk yang ini ya kita butuh ini ya teman-teman, ada pena penyambungnya ya. Kita bisa langsung aja ini. Kita tekan di sini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dia akan langsung lepas teman-teman ya. Nah, lepas tuh ya. Nah, itu teman-teman. Oke. Nah, seperti ini kalau yang nyambung ya, ada pena penyambungnya nih. Oke, andai kata yang tidak ada ya, yang ini ya. Ya, kita terpaksa teman-teman. Ini akan kita bongkar ya. Seperti ini. Ya, kita posisikan di sini ya. Nah, kita posisikan di sini supaya sebelum kita bongkar, kita ada alat teman-teman yang dulu pernah saya sampaikan ya. Kita cantolkan yang di sini. Oke. Nah, seperti ini. Supaya kita mudah membongkarnya. Oke, kita bongkar dalam arah dari dalam teman-teman ya. Seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita bongkar teman-teman. Supaya ini nanti kita jejerkan aja ya. Sambungan ini kita jejerkan, kita ukur ya. Seperti itu. Nah, ini udah terbuka ya. Kita tinggal kita lepaskan ini. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, ini ya kita lepaskan aja posisi rantai semuanya ya. Lepaskan rantai semuanya. Seperti itu ya. Oke. Sehingga kita akan coba mengukur teman-teman ya. Mengukur rantai itu supaya lebih diketahui ya panjangnya, panjang mulurnya. Oke teman-teman, kita kembali ya, kita ambil posisi di sini 10 pitch ya, 10 link ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini teman-teman sampai sini. Oke, setelah kita dapatkan di sini 10 link ya. Ya kita kadang itu kali 4 ya, kita tekuk aja di sudut ini ya. Di sisi sini itu 4 ya, 4 sisi yang sama. Oke. 1 2 3 di sini ya. Oke, 3. Nah, 4 sampai sini. Nah, tepat sampai sini ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, sampai sini. Nah, ini kita beri tanda di sini. Nah, oke. Nah, inilah tandanya ya. Bahwa kita akan mengukur rantai ini apakah mulur ininya masih mencukupi, layak dipakai atau sudah harus diganti. Oke, kita ukur teman-teman ya, dari sini ke sini ya. Kita ukur panjangnya ini. Nah, kalau kita menggunakan mistar alat ukur ini ya banyak sekarang teman-teman ya, dan lebih murah harganya. Di sini kita dapatkan ini 102 ya. 102 ini teman-teman. 102 ya. Nah, oke. Ya, kira-kira 102 ini. 102 pas ya. Oke, 102 teman-teman. Sini kita reelnya. Di sini kita dapatkan ini. Di sini. Ini yang rantai reel ya. Rantai reel ya. Ini untuk yang 40 ya, 40 link ya. Ini panjang ya. Panjang rantai reel 40 link di sini ya. 40 link sama dengan 102 ya. 102 ini sentimeter. Nah, jadi ini masih lebih kecil teman-teman. Lebih kecil dari yang ini. Tuh, ini lebih kecil. Ini misalnya ini B ya. Ini B ya. Nah, ini masih lebih kecil dari B. Oke. Jadi masih layak teman-teman ya. Ini rantai ini ya. Masih layak kita gunakan ini. Oke. Kita gunakan karena masih di bawah nilai batas ya, nilai batas 102,7 ini, 2,7 cm ini. Oke teman-teman. Nah, ini teman-teman salah satu cara pengukuran rantai ya, yang aus ya, yang aus dengan cara kita mengalihkan ya, yang 10 link standar ini ya, tadi 25,4 cm ya, menjadi di sini jarak 40 link ini supaya kelihatan ya, standarnya 100
ya. Di sini 102, tapi masih di bawah 70, masih layak ya ini. Nah sini, kemudian jarak 40 link ini yang rantai ini aus ini sepanjang 102,72 cm. Sedangkan panjang rantai ya 40 link ini masih 102. Oke teman-teman, ini masih layak ya, hampir mendekati kondisi kritis ya. Oke teman-teman gitulah teman-teman ya. jadi kita jangan mengabaikan rantai ya. Rantai itu sangat penting dan kita sekali-kali perlu mengukur teman-teman. Mengukur panjang rantai itu apakah masih layak untuk digunakan atau tidak teman-teman. Ya, disinilah ya kita cukup memperhatikan kondisi rantai ini ya, sehingga kita akan memperoleh kondisi rantai ya sebagai mekanisme arus daya ini yang bagus teman-teman. Yang bagus, yang layak dan luncur teman. Luncur sehingga kita UX-nya juga ringan. Oke, teman-teman UX, saya ucapkan terima kasih ya telah menyaksikan video saya ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sedikit ya, agak teknis ya, kita semua bisa UX dengan lancar, terutama memperhatikan rantai. Rantai itu sesuatu yang penting, jangan diabaikan, kita rawat dan dilumasi dengan baik. Oke, dan sebaik mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua dan mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.